Tuhan. Roh Kudus tercurah.
buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mau ikut bergabung bersama dengan kami untuk melayani Tuhan di tempat ini dalam bentuk apapun, boleh bersama-sama dengan kami, boleh hubungi Ko Kris atau Ko Erwin. Kami rindu Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda di tempat ini, kita sama-sama untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, bahwasanya gereja ini tidak mengedarkan kolektor, tapi buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mau menabur buat tempat ini, ada kotak di bawah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satu dulu sebentar. Katakan terima kasih aja sama Tuhan. Terima kasih buat setiap minggu yang Tuhan berikan buat kami, Bapak. Terima kasih kalau kami masih melihat Tuhan, hari demi hari Tuhan, harapan-harapan yang baru Tuhan. Terima kasih buat kasih dan cinta yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat setiap penebusan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan tangan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kekuatan yang daripadamu Bapa. Kami mengucap syukur ya Yesus Kristus. Teruslah bersama dengan kami, penuhi setiap kami. Kita menaikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Dia lembut, Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku. Penolongku diutus padaku. katakan sekali. Roh
berhalangan sehingga mereka harus hadir di ibadah lewat Zoom. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapat waktu untuk menerima pewahyuan yang baik, untuk belajar akan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Biar pagi hari ini kami mau mendekat kepadamu, mendekatkan telinga kami, hati kami, pikiran kami. Ajar kami Bapa, berbicara kepada kami dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti. Juga untuk ibadah anak di lantai 3 Bapa, Kau juga yang mengurapi setiap anak-anak kami. Firman-Mu berkata di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah setiap jemaat-Mu yang sakit Bapa, ketika mereka dengar firman-Mu Bapa, firman-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya, juga shalom buat saudara yang hadir melalui Zoom. Haleluya, kita belajar kembali dalam seri mengenal Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Saudara, kita akan banyak buka ayat-ayat Alkitab hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga saya mau menyampaikan, minggu depan saya tidak ada di gereja karena tanggal 4 sampai 10 Maret saya pergi ke Jepang. Jadi saudara akan dilayani oleh Pendeta Mateis. Galatia 4 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu boleh katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh apa? Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya punya Roh Kudus ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara memiliki satu status, yaitu saudara anak Allah. Makanya ada Roh Kudus di dalam hati kita yang berseru kepada Tuhan, ya. Orang di luar sana mempercayai Tuhan, mereka memanggilnya sebagai Tuhan, dan seringkali Tuhan itu transenden. Transenden itu maksudnya jaraknya jauh, saudara. Makanya setiap kali kita berdoa biasanya kita itu menunduk, ya, sebagai tanda hormat. Lalu seringkali kalau kita bicara tentang Tuhan, kalau disuruh menunjuk di mana Tuhan, logikanya ya pada umumnya kita menunjuk ke atas, saudara, ya. Bahkan kalau orang tanya sorga di mana, di sana, gitu ya. Nggak ada orang bilang tunjuk sorga di situ, gitu, nggak ada, saudara. Ya pasti selalu menunjuknya ke atas. Dan seringkali Allah itu digambarkan sebagai satu pribadi yang jaraknya jauh sama manusia, saudara. Tetapi ketika kekristenan mengajar bahwa kita memanggil Tuhan Aba, Bapa, saudara, itu menunjukkan satu hubungan yang dekat antara anak dengan bapaknya. Dan ketika dibilang Bapa, kalimat pertama bukan Bapa tapi Abba. Abba itu adalah sebutan dalam bahasa Ibrani, saudara, yang memiliki arti kalau di Indonesia mungkin ayah, daddy kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab abi, saudara. Jadi bukan hanya sekedar father, bukan hanya sekedar bapa yang kesannya ada formalitas di situ, ada jarak di situ, tetapi di sini dibilang Abba itu menunjukkan kedekatan. Dan kita bisa bilang Abba itu bukan karena kemauan kita, bukan karena inisiatif kita, tapi Alkitab bilang itu adalah inisiatif Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Kita udah belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sifat, Roh Kudus bukan hanya tenaga, tapi Roh Kudus itu apa? Pribadi, ya. Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara. Ada yang masih ingat gak kalau pribadi itu berarti punya apa aja? Punya apa aja? Punya pikiran, ya. Kalau pribadi itu punya pikiran. Kalau hewan itu nggak punya pikiran, punyanya naluri. Kalau tumbuhan nggak punya pikiran, nggak punya naluri juga, ya, nggak punya kehendak juga, ya. Jadi selain pikiran, kalau pribadi juga punya apa? Perasaan, saudara. Ya, ini namanya pribadi, ya. Pikiran, perasaan, dan terakhir apa? Ada yang tahu? Kehendak.
saudara, ya. Kehendak. Jadi kalau pribadi itu pasti punya 3 unsur ini, saudara, ya. Mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, mereka punya kehendak. Makanya saudara bisa temui ayat-ayat di mana Roh Kudus mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk sebuah tugas. Makanya Roh Kudus disebut di Alkitab, kita dibilang jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya perasaan, ya. Jadi Roh Kudus juga punya pikiran, saudara. Karena dia pribadi, makanya dia dibilang dia adalah penolong kita, saudara. Ya, dia adalah Roh yang menolong kita. Nah, kenapa dia harus menolong kita? Saya ulang lagi, ini konsep kekristenan, saudara, atau dogma Kristen, bahwa semua pada mulanya ada Allah di dalam penciptaan, saudara. Ya, di sini Tuhan ciptakan Adam, ya, dan juga Hawa. Mereka itu diciptakan secara sempurna. Katakan bersama saya, sempurna. Ya, sempurna, perfect. Ya, perfect. Alkitab bilang di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Serupa dan segambar dengan Allah itu bicara bahwa memang unsurnya Allah, memang punya karakter seperti Allah, memang punya kesamaan seperti Allah. Jadi kalau Allah itu powerful, manusia itu juga powerful. Tetapi sama-sama kita tahu bahwa semuanya ini menjadi rusak itu karena adanya dosa, saudara. Masuklah era yang namanya dosa. Ketika ada dosa, saudara, manusia tidak lagi menjadi kuat. Sebaliknya, manusia menjadi lemah. Manusia tidak lagi menjadi abadi, karena pada awalnya Tuhan itu tidak menginginkan atau menghendaki manusia itu punya usia, saudara. Jadi sampai zaman dulu, saudara, waktu sekalipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, umur manusia panjang-panjang. Panjang-panjang. Yang paling panjang ada yang tahu umurnya siapa? Namanya Metusalah, saudara. Metusalah itu umurnya 969 tahun, saudara. Bayangkan, saudara, capek banget dia menghadiri wedding kan. Wedding anaknya, wedding cucunya, cicitnya, cucut buyut semua, ya kan. Jadi saya mau katakan sama saudara, kalau dia ada di pelaminan, kebayang gak tuh yang ada di wali tuh di atas panggung, saudara? Berapa banyak itu, ya kan? Tapi karena dosa, manusia gak lagi abadi. Dan kita semua manusia pengennya abadi. Kalau bisa awet muda terus, ya kan? Bikin produk anti-aging, ya kan? Kita hidup sehat, bikin makanan-makanan organik, semuanya untuk apa sih? Kalau bisa, manusia abadi. Tapi sayangnya, karena ada dosa, manusia jadinya fana. Lawannya abadi adalah fana. Fana ini artinya apa? Tambah lama manusia umurnya dari 900 turun-turun akhirnya 120, turun-turun. Mazmur katakan manusia itu hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun dan sisanya adalah penderitaan. Siapa di sini yang 80 tahun angkat tangannya? Tuh, masih muda-muda saudara berarti. Kalau saudara ketemu Metusalah zaman itu, saudara akan dipanggil nih, Pak Budi pasti dipanggil, hei anak muda. Karena zaman itu 900. Bayangin kualitasnya, saudara, bayang gak? Dari abadi turun jadi ada usia 900, turun lagi 120, turun 80, turun 70. Di keluarga saya, saudara, ada satu ketakutan. Karena rata-rata orang laki-laki di keluarga saya, di marga saya itu usianya nggak nyampe 50. Ya, puji Tuhan ada paman saya sekarang udah lewat 50. Sebelum paman saya lewat 50, itu tiap kali kumpul keluarga Nebaho di keluarga kandung kami, itu selalu dibilang kami yang laki-laki sehat-sehat ya, sehat-sehat. Karena bapak saya meninggal 45. Ya, abangnya bapak saya juga di bawah 50 meninggalnya 2 orang. Jadi mereka seolah-olah ada stigma, jangan-jangan keluarga kita nggak lewat umur 50. Ya, itulah yang namanya efek dari dosa. Manusia yang tadinya sehat tanpa kena penyakit bisa kena sakit. Jadi era dosa inilah makanya Yesus turun dan mati di atas kayu salib, saudara. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan dosa saya, dosa seluruh dunia. Sehingga di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Jadi bukan hanya Kristen, siapapun yang percaya bahwa Yesus menebus dosanya, Alkitab katakan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi persoalannya sesudah percaya Yesus kan saudara nggak langsung menikmati hidup kekal, saudara nggak langsung mati kan, saudara masih hidup. Saudara masih hidup. Nah, disinilah yang namanya proses. Saya katakan proses. Nah, waktu Yesus mati di atas salib, dia kan bangkit lalu naik ke sorga. Nah, disitulah Tuhan kasih saudara dan saya yang disebut Parakletos. Parakletos itu artinya apa, saudara? Artinya penolong, helper, yang menolong. Bahasa lainnya adalah coach, ya, bahasa saya coach. Coach itu pelatih. Nah, saya mau saudara nonton dulu satu video. Udah disiapin belum? Nah, bentar ya, matiin dulu lampunya. Coba saudara tonton dulu video, ya. Bentar, saya pindahin ini biar saudara bisa melihat dengan baik. Iya, oke. Ya, boleh dimulai. Saudara lihat baca liriknya. So, Coach, how strong is Westview this year? How strong we are. You already written Friday night down as a loss, bro? Well, not if I know we can beat them. Come here, bro. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want to go to 30? I think you go to 50. 50. I can go to 50 if nobody's on my back. Jadi pelatihnya menantang dia untuk merangkak sejauh 50 yard. Alright. Your best. Okay. You gonna give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do a blindfold. Why? Because I want you to get it up at a certain point. We need to go further. Get down. Jeremy, get on his back. I get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Hey, just rest a second. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on it. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's hitting me. I know he's saying. I'm bad on the strength. And you negotiate with your buddies to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep
We go, Brock. You're in the end zone. Ya, cuplikan You are the ini most influential player. dimatikan. Pelatihnya itu suruh pokoknya jalan terus. Si Brock tadi bilang 30 lah, 30 yard. Ya, pelatihnya bilang 50. Tapi ternyata udah sampai di garis akhir. Garis akhir itu 100 yard. Nah, saya mau katakan sama saudara, pelatih manapun saudara yang hebat, mereka itu akan membantu saudara. Untuk apa? Sampai saudara mencapai, bahasa saya, your best version, saudara. Kalau saudara ditawarkan sebuah hadiah, misal katakanlah handphone. Saudara mau handphone yang versi biasa-biasa atau versi the best? Kalau saudara dibawa nih, sekarang lagi di PRJ ada pameran mobil. Terus ada konglomerat bilang, pilih aja mobil yang kamu mau. Saudara pilih mobil yang biasa-biasa atau yang best? Pasti saudara mau yang best. Karena waktu Tuhan ciptakan saudara dan saya, Tuhan itu menciptakan saudara yang the best version. Yang the best version itu apa? Yang serupa, yang segambar dengan Allah. Itu yang the best. Jadi Roh Kudus ada saudara. Untuk apa? Supaya saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang the best sesuai versinya Tuhan. Coba kita buka Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Ingat tadi Roh Kudus adalah pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Galatia 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Nih, keinginan nih, kehendak. Roh Kudus adalah pribadi. Hari Minggu ini kita belajar lebih dalam. Kalau Roh Kudus adalah pribadi dan dia penolong kita, dia punya keinginan yang dia mau, saudara pun punya keinginan yang sama. Keinginan apa? Keinginan roh. Tapi ternyata waktu saudara dan saya percaya Yesus, ada dua keinginan di dalam kita. Yang satu namanya keinginan daging, yang satu namanya keinginan roh. Seringkali pendeta bilang kalau keinginan daging itu yang dosa-dosa, saudara. Saya mau katakan keinginan daging itu betul terdiri dari dosa A, dosa B, dosa C. Tetapi bahasa saya, saudara, keinginan daging itu simple, hanya terdiri dari 3 huruf, saudara. Terdiri dari 3 huruf. Keinginan daging itu disebut sebagai ego. Maunya saya. Maunya saya. Maunya saya itu biasanya berbeda dengan maunya Tuhan. Maunya saya pokoknya kalau saya disakitin, saya sakitin balik, saudara. Tapi kalau roh saya disakitin, Roh Kudus akan tuntun kita ngapain? Mengampuni. Gampang gak mengampuni? Gak gampang, saudara. Apalagi kalau saudara dapat musibah gara-gara orang lain yang salah, lalu saudara suruh nanggung. Gampang gak? Gampang. Coba buka lagi, baca lagi tadi Galatia 5:17. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Coba buka Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Saya bacakan buat saudara ya. Ini cepat aja. Karena keinginan daging adalah maut. Maksudnya apa? Mendatangkan maut. Maut itu apa? Ya celaka ada di situ, ya apes ada di situ, ya sial ada di situ. Itu keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Saya pelajari, saudara, betul. Roh Kudus itu punya kuasa. Ketika rasul-rasul melayani, menyembuhkan orang sakit, membuka mata yang buta, saudara, mencarikan, membuka telinga yang tuli, saudara, orang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, betul, saudara. Tetapi tujuan Roh Kudus ada menolong saudara
bukan hanya sekedar untuk melakukan mujizat di dalam hidup saudara, tetapi tujuan Roh Kudus menolong saudara dan saya sama seperti pelatih tadi, supaya saudara dan saya menjadi the best versionnya Tuhan. Best versionnya Tuhan itu cuma ciri-cirinya cuma satu, bahwa saudara dan saya hari demi hari saudara menjadi pribadi yang apa ini? Katakan bersama saya, taat. Mau dibaca dari kiri ke kanan, kanan ke kiri sama aja. Taat. Taat gak gampang. Berarti keinginan saudara harus dikuasai oleh keinginan Roh. Yudas 1 ayat 19. Ini udah gak banyak saudara baca kitab ini. Coba buka kitab Yudas. Itu sebelum Wahyu saudara. Yudas 1 ayat 19. Saya mau ajak saudara baca sama-sama ini. Yudas 1 ayat 19 pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh apa? Keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup apa? Kalau hidup kita dikuasai itu apa ya? Udah dijajah, udah dibelenggu, kayaknya udah gak bisa lepas, dikuasai apa? Keinginan-keinginan dunia. Kalau hati kita penuh dengan keinginan dua, tidak pasti hidupnya tanpa Roh Kudus, Alkitab katakan. Bukan gak ada Roh Kudus di dalamnya, tapi Roh Kudus udah dicuekin. Kalau saudara dan saya hidup oleh Roh, Dia akan menolong saudara supaya keinginan saudara dipenuhi oleh keinginan Roh Kudus. Perasaan saudara dipenuhi oleh perasaan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudara punya pikirannya Yesus, saudara punya perasaannya Yesus. Terakhir, Yehezkiel 36 ayat 27. Saudara buka kalau ini, Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel itu di perjanjian lama saudara, ya, dekat Yesaya, dekat Yeremia. Yehezkiel 36 ayat 27. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu apa? Hidup apa? Sampai situ stop. Menurut itu berarti sama aja apa? Jadi Roh Kudus ada di dalam saudara, menolong saudara dan saya untuk taat. Apa ukurannya taat? Pikiran saudara sama dengan pikiran Roh Kudus. Perasaan saudara sama dengan perasaan Roh Kudus. Keinginan saudara, kehendak saudara sama dengan kehendak Roh Kudus. Gampang? Enggak gampang. Enggak gampang. Tapi mari kita. Tadi lagu bilang, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Apa sih arti buka hati tuh? Saudara kan pernah buka hati buat seorang perempuan, buat seorang pria. Buka hati itu artinya apa? Saudara mulai pengen kenal dia, benar ya? Minimal keinginan saudara dia penuhi, tapi sebaliknya keinginan dia juga saudara berusaha mau penuhi. Contoh aja, saudara suka mie ayam, dia suka bakso. Pergi makan, mau makan apa? Boleh gak makan bakso? Aku suka bakso. Walaupun saudara gak suka bakso, tapi karena saudara buka hati, saudara bolehlah. Nanti saya baksonya pakai mie. Mie bakso. Nangkep ya maksudnya ya? Sederhana loh buka hati nih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Apalagi tadi bilang, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Tahu gak arti menyembah saudara? Menyembah itu artinya saudara itu mau sama dengan yang saudara sembah. Mau sama. Kayak Mesia misalnya sama Lily. Ya saya rasa anak-anak perempuan di sini juga suka kan sama Blackpink. Ya BTS. Ya mungkin Ian juga suka kali. Jangan-jangan Bonan juga punya banyak poster dan stiker yang di kamar. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau orang suka BTS, orang suka K-pop, mereka gimana? Pakai bajunya mungkin akan ngikutin. Cara ngomongnya mungkin akan ngikutin.
cara jogetnya pun mungkin akan diikuti saudara. Artinya apa saya mau katakan sama saudara? Itu artinya menyembah. Dia mau samain dengan pikirannya, dia mau samain dengan perasaannya, dia mau samain dengan keinginannya. Jamalah kami apa? Ini lagu saudara, gak gampang loh. Artinya jamalah atau apa? Ya udah, terserah deh gue mau diapain. Terus apa lagi? Penuhi kah? Penuhi itu apa? Dipenuhi saudara. Saudara pernah gak kelelep? Masuk nih kolam renang kelelep. Artinya saudara gak berdaya sama air yang memenuhi saudara. Makanya tadi worship leader sempat bilang mengalir. Pernah gak saudara ke bawah arus? Kalau saudara ke Ancol tuh kan ada kolam ombak tuh. Susah gak lawan ombak? Ombaknya datang nih. Wah, gua udah biasa nge-gym kok. Gua mau lawan nih. Kalau perlu ombaknya ke bawah sama gua. Enggak, saudara. Saudara yang akan ke bawah sama ombaknya. Jadi kalau Roh Kudus penuh pengampunan, pasti saudara ke bawah sama ombak pengampunan. Akhirnya saudara bisa mengampuni orang-orang yang nyakitin saudara. Tapi itu bisa terjadi kalau saudara itu mau ikutin siapa? Ikutin ini saudara, coachnya, penolongnya, coachnya. Saya kan pakai pelatih golf, Pelatih golfnya suruh saya pukul pakai tangan kiri. Saya biasa pakai tangan kanan. Salah, bolanya gak sesuai. Saya bilang saya gak biasa tangan kiri. Iya, power tangan kanan kamu 90, tangan kiri kamu cuma 10. Tapi latih. Dengerin aja saya. Saya tanya kawan saya yang lagi di Amerika. Teman saya yang di Amerika bilang gak apa-apa. Lu pernah kan lihat orang main tenis pakai tangan kanan atau kiri? Kanan. Ya udah, golf juga begitu. Oh, saya ketemu pelatih saya lagi, coach. Kata teman saya tangan kanan gak apa-apa. Pelatih saya bilang apa? Udah kamu dengerin saya aja. Gak usah dengerin yang lain. Mau jago kan? Iya. Kamu lihat pukulan saya kan? Pelatih saya umur 65. Ya, pukul bolanya bisa 300 yard. Pada umur 65. Kamu udah lihat saya kan? Ya udah ikutin saya, jangan dengerin yang lain. Ikutin saya. Putar badannya, putar. Ya, sekarang begini, ya putar. Ikutin aja. Suka? Enggak. Masih kepikiran kata teman saya kanan. Lihat video kok begitu. Banyak saudara versinya. Tapi pelatih saya menolong saya. Parakletos menolong saya supaya saya bisa jadi versi yang terbaik. Roh Kudus tolong saudara, nggak enak. Apalagi musim hujan begini. Keinginan daging bilang tarik selimut. Ikut Zoom aja nggak apa-apa kok, sama-sama ibadah. Segala alasan pokoknya daging saudara menang akhirnya, ego. Pendeta Yakub Nawawi bilang banyak orang Kristen bertobat banyak di sini, tapi nggak di sini. Memuji Tuhannya jago, menyembahnya jago, pas kolektor, tar dulu. Karena baru hatinya yang dikuasai, belum dompetnya katanya. Untuk taat, apalagi misalnya memberikan persepuluhan, gampang, gak gampang. Firman Tuhan bilang dikuasai oleh keinginan dunia. Dunia akan bikin saudara hitung. Gak ngasih aja gua gak cukup, apalagi ngasih. Lagi pula GB Live udah kaya lah. Saya mau katakan sama saudara, Roh Kudus ada menolong saudara dan saya untuk taat, supaya saudara dapat the best version. Apa the best versionnya? Alkitab tadi katakan, aku memberikan rohku diam di dalam batinmu, supaya engkau hidup apa? Menurut peraturan dan ketetapanku. Akhirnya saudara punya pikiran sama kayak Roh Kudus, perasaan dan kehendak kayak Roh Kudus. Saya mau tutup dengan ini saudara. Kalau saya ego, ngelihat ego saya, pasti gak lama GB Live. Percayalah, gak akan lama GB Live.
Pasti saya udah serahkan ke BPD GBI Bekasi untuk cari gembala aja layani. Banyak orang udah bilang sama saya, lu gimana bagi waktunya ya? Saya bilang, saya layani saudara, menjadi gembala saudara. Itu gara-gara saya mau taat aja, saudara. Tawaran ke negara ini, tawaran ke negara inilah, tawaran pindah ke kota inilah, pindah ke kota inilah, dengan kalau dihitung-hitung manusia lebih enak, lebih nyaman. Tapi selalu kalau saya ngobrol sama istri saya bilang apa? Kan kamu udah jadi gembala di Harapan Indah. Kamu janji gak tutup gereja. Balik lagi, saudara. Taat. Saudara nanti datang gereja, nanti enggak, nanti rajin, nanti ogah-ogahan. Kalau secara manusia saya ngeliat, lu suka-suka, gua suka-suka deh. Tapi nanti kalau mau meninggal lu panggil gua. Persembahan tak suka-suka deh. Aduh, saya bukan mau minta saudara persembahan ya. Tapi tiap hari Minggu kalau saudara hitung kolekte, tanya Bu Kesha tuh berapa kolektenya. Kalau saya pikir saudara saya nggak mau taat, aduh capek loh. Beneran saudara. Tapi bersyukur saya, Tuhan kasih saya pekerjaan, sehingga pekerjaan saya bisa dengan uang yang didapatkan bisa bantu semua operasional gereja. Saudara tanya aja Yuda tuh, bukan Kristen. Dia minta duit tiap minggu. Pak Jun minta 1 juta, Pak Jun minta 1,5 juta buat beli ini, buat beli itu. Saudara kan cuma datang ke gereja nikmati kenyamanan semua. Ini semua ternyata gak dibayar pakai iman, saudara, pakai duit. Saya gak pernah datang tuh ke Hasanah Damai Putra pengelola tuh, lalu tumpangan tangan di kantornya, dalam nama Yesus semuanya lunas. Digetok saya, saudara, keluar dari pintu tuh. Dulu lo bayar dulu. Jadi saya mau katakan sama saudara, kalau saya sendiri mau ngikutin ego, saudara, GB Live udah tutup. Udah pasti, saudara. Ini habis ini saya kunjungan, ada yang sakit, saya mau doain. Padahal saya lagi ada pameran besar loh. Gue mau datang pameran, gue ngecek anak-anak gue, atau gue kunjungin jemaat yang melayani. Kemarin pemuritan, saya bikin pemuritan kan. Itu kenapa? Karena Tuhan yang minta, saya taat aja. Padahal dalam hati saya, saya capek banget Tuhan. Belum nyiapinnya. Nyiapin kan baca buku kayak begini-begini, saudara. Emang saudara pikir saya cuma nonton YouTube terus copycat gitu? Ya belajarlah. Ya pelajarin, karena saya mau ngasih tahu anak-anak Tuhan yang ada di GBLI. Waktu kemarin pemuritan itu Jumat malam, saya ngantuk berat. Saya bilang sama istri saya, saya ngantuk banget sebetulnya nih, capek banget. Baru nyampe rumah, saya tuh sambil zoom, saudara, di jalan sambil zoom loh, dari jam 6 sampai 6.45. Nyampe rumah kurang lebih 6.35 gitu. Jadi saya pas nyampe rumah masih ada zoom sebentar, langsung buru-buru saya, saudara, mandi, makan, buka tab, langsung zoom pemuritan. Habis itu kerja lagi, saudara. Kalau cuma mau ngikutin ego, tutup aja semua. Yes. Saya nggak cari cuan kok di sini. Yang ada keluar cuan banyak. Yang ada keluar cuan banyak. Kalau cuma hitung-hitungan, saya keluarin buat GBL, saudara, setahun 240 juta. 240 juta kemarin saya hitung. Saya bikin Excel-nya, saudara. Sedemikian ya Tuhan berkati saya. Tapi mau ada jemaat datang nggak datang, ngasih apa nggak ngasih, saya udah nggak hitung, saudara. Karena saya lakukan hanya untuk taat sama Tuhan. Ngelihat anak-anak muda, saudara, waduh, ini harus digembalakan ya. Saya nggak punya waktu banyak. Untung ada Benny yang bantu, ada Chris yang bantu, ada Marta, ada Yati, ada teman-teman semua nih di sini yang mau berkorban bantu. Itu pun baru 2 minggu sekali. Mau tiap minggu, saya nggak sanggup, mereka juga nggak sanggup, saudara. Tapi kita datangkan pengajar baru-baru ini kan. Emang saudara pikir tuh pengajar gak dibayar mahal? Saya bayar mahal itu, saudara. Saya bayar mahal, saya gak usah sebut angkanya lah. Emangnya saudara di anak muda itu ada persembahan? Gak ada, saudara. Gak ada. Kenapa? Karena saya perhatikan jemaat, supaya anak-anak saudara juga kiranya menjadi anak-anak yang the best version. Kemarin berangkatin ke Fatmawati
Saudara cek aja tuh sewa HiS berapa. Belum tolnya. Anak-anak muda kemarin saya kasih apa pas pergi? Burger sama apa? Sama mix wet. Pulang makan nggak? Makan. Minuman berlimpah. Supaya apa? Supaya anak-anak saudara dibawa ke Fatmawati, mereka dijamah sama Roh Kudus. Mereka melihat penyembahan saudara. Mereka mengalami penyembahan, ditumpang tangani, didoain. Kenapa? Buat saya uang nggak ada artinya. Yang penting saya mau taat supaya jemaat yang Tuhan percayakan ke saya bisa menjadi the best versionnya. Saya juga nggak gampang kayak tadi saudara. Kayak si Brok bilang, aduh capek. Ini udah 20 kan? Dikit lagi kata pelatihnya, dikit lagi. Enggak, gue yakin ini udah 50 kan? Sakit nih, kebakar katanya, it's burn. Apa kata si pelatihnya? No, keep going, keep going. Give me all you got, katanya, kasih semuanya. Sama, saya juga ngerasain gitu saudara. Aduh, ada capek. Capek. Tapi saya bersyukur saudara. Kalau dipikir-pikir ya, dulu saya cuma guru olahraga, naik motor dari Harapan Indah sampai Kembangan saudara. Ngomong aja masih AU, belum ada gereja. Gaji masih 2,6 juta sebulan. Lalu saya flashback 15 tahun kemudian saya ada hari ini. Dengan segala talenta, berkat yang Tuhan berikan. Terus saya pikir-pikir, oh, itu karena hari demi hari, sedikit demi sedikit, saya mau ikutin pikirannya Roh Kudus. Saya mau ikutin keinginannya Roh Kudus. Saya mau ikutin perasaannya Roh Kudus. Itu ibaratnya saudara dikikis tuh ego-ego tuh. Dikikis tuh ego-ego tuh. Kayak diseret-seret. Nih orang tua di sini pernah gak susahnya nyuruh anak saudara mandi? Gimana tuh biar anak saudara mandi? Kadang harus diseret. Kadang harus ditepok pantatnya supaya dia apa? Supaya dia taat. Jangan sampai udah kena sakit baru mau melayani Tuhan. Jangan sampai udah ada masalah baru rajin ibadah. Ya, saya mau ingetin kita semua. Semoga pagi hari ini saudara ingat bahwa saudara punya Roh Kudus. Dan Tuhan mau versi terbaik saudara keluar. Yang mengasihi, yang mengampuni, yang lembut. Firman Tuhan katakan, jika engkau mendengar suaranya pada hari ini, jangan keraskan hati. Dan ketaatan itulah yang Tuhan mau. Bukan nanti kalau gue udah taat dapat apa? Dapat apa timbal baliknya dari Tuhan? Bukan saudara. Itu namanya bukan ketaatan, itu namanya transaksi. Kalau saya begini Tuhan, Tuhan harus begini, itu transaksi. Tapi Roh Kudus lah yang membuat kita akhirnya nanti apa? Pelatih itu seperti tadi di video. Dia bilang apa? Udah 50 yard ya? Buka matanya. Nggak taunya 100 yard. Udah di garis akhir. Memang kadang-kadang saudara, paling penting tuh gak usah banyak lihat lah. Tutup mata kita aja. Percayain sama pelatih kita. Percayain sama penolong kita. Taruh iman kita kepada Dia yang memimpin kita, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari demi hari Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan, kami mau terus memberi ruang buat Roh Kudus.
Biar Roh Kudus yang membuat pikiran kami punya pikiran roh, perasaan kami punya perasaan roh, dan kehendak kami punya keinginan-keinginan roh. Dan kami mengucap syukur dengan mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan Yesus, dan kami mengangkat cawan ini Bapa, anggur ini, dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan dan segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Firman-Mu berkata, jika dua orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Berdoa Ko Jama, Pak Frans, Ko Jama, Bulani, penuhi mereka Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu atas mereka Bapa dalam nama Yesus. Biar kiranya Kau mengadakan mujizat-Mu Bapa atas mereka dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memulihkan mereka, membangunkan mereka dari ranjang sakit mereka, dan memulihkan mereka sama sekali dari penyakitnya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba juga berdoa buat jemaat-Mu Bapa yang hadir tempat ini maupun yang belum hadir Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan kami makin menyerah kepada Roh Kudus. Biar hidup kami dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Makin mengenal Roh Kudus Tuhan dalam keseharian kami. Menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami punya pikiran yang terbatas, perasaan kami labil, bahkan keinginan kami pun kami bagaikan manusia yang tidak tahu membedakan mana kanan mana kiri. Biar kami menyerahkan keberadaan kami, ego kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Ajar kami Bapa untuk hidup dipimpin oleh Roh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa kami Indonesia. Memberkati Pak Jokowi beserta seluruh jajaran sampai lini yang paling bawah. Urapi dia Bapa dan seluruh aparatur negara ini Bapa, sehingga setiap kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Berkati gereja-gereja-Mu Bapa, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku, penginjil-penginjil untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini Bapa dan anak-anak kami. Supaya firman-Mu Bapa di hari-hari yang terakhir, Engkau akan memberikan kepada teruna-teruna visi Tuhan, penglihatan. Berikan kepada anak-anak muda kami visi Tuhan.
Sehingga Tuhan pakai mereka Tuhan Yesus untuk di masa mereka, di angkatan mereka Bapa. Firman-Mu berkata orang-orang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Engkau berikan juga Tuhan Yesus mimpi-mimpi buat setiap orang tua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Pasukan malaikat Tuhan jaga kami, darah Yesus bungkus kami, dan kami pulang dengan sukacita karena Roh Kudus juga pulang bersama kami, menyertai kami. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah. Terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya, mulai siang hari ini sampai Maranatha.